Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat kelas 5A, Bu Vina. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Ibu. Salam Kabar Ibu. baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Guru. Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat ya, pada sehat semua. Nah, untuk absen tadi Bu Vina udah kirim melalui Google Classroom ya. Tolong nanti jangan lupa diisi, oke? Saya udah isi Bu. Iya Ibu, saya sudah. Baik, terima Saya kasih, juga sudah isi Yani. Bu. Bagus. Oke, untuk selanjutnya karena Ani tadi ini udah hadir di Google Meet ini paling pagi ya. Coba Ibu minta tolong kepada Ani pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya Bu, siap Bu. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Udah Bu. Baik, terima kasih Ani. Terima kasih sudah memimpin doanya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kita lihat untuk kerapihan bajunya sudah pada rapi semua belum? Untuk kelengkapannya dasi dan topi tidak boleh digunakan di dalam kelas ya. Sudah Ya, semua Bu. rapi bajunya? Sudah Bu. Sudah rapi Bu. Rapi Bu, udah cakep Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih hebat-hebat semua anak-anak Bu Vina. Oke. Terus posisi duduknya sudah benar belum? Sudah Bu. Nah, kalau posisi sudah benar, sebelum kita memulai pembelajaran juga, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya. Untuk Eza, Bu Vina minta tolong untuk dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya baik Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai Bu. Terima kasih Eza. Nah, karena posisinya sudah siap, sudah benar, maka untuk hari ini di tema K1 organ gerak hewan dan manusia, yaitu subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, serta pembelajaran kedua, ya. Ini kita Bu Vina akan menjelaskan sedikit mengenai kelainan tulang. Tadi posisinya ya, sudah duduknya sudah benar belum? Nah, jadi untuk posisi duduk kalau bisa biasakan duduk yang benar. Jangan terlalu bungkuk, jangan terlalu tegak, dan jangan miring-miring. Ya, itu sesuai dengan kelainan tulang yang akan Bu Vina bahas kali ini. Nah, untuk selanjutnya, pelajaran kemarin ini kita sudah memasuki pembuatan gerabah dari Madura ya. Sudah terlihat gambarnya ya, anak-anak? Kemarin kita sudah membahas mengenai gerabah dari Madura. Nah, tangan-tangan dan kaki gerabah pengrajin gerabah. Baik, Siti, terima kasih. Dengarkan dulu ya sayang ya. Nah, begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat dengan gerabah-gerabah yang bernilai semi tinggi. Nah, dari situ dapat kita lihat ya betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki pengrajin gerabah itu mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, di gambar kamu ada kakek. Udah ada lengkap belum kakek dan bapaknya? Sudah. Marilah kita amati manakah yang menunjukkan tulang normal. Apakah Bapak Dodi atau kakek Dodi? Bapak Dodi. Bapak Dodi ya. Tegak jalannya. Iya, kalau kakek sudah mulai membungkuk ya, karena kakek Dodi itu adalah seorang pengrajin yang biasa duduk ya, tidak memperhatikan posisi duduknya sebagaimana mestinya. Oke, kita lanjut. Kelainan pada tulang. Kelainan tulang itu terbagi menjadi 6 ya, tapi ditambahkan 1 dengan rakitis yaitu 7. Nah, yang pertama adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Fraktura terbagi menjadi 2. Ada fraktura terbuka dan ada fraktura tertutup. Fraktura terbuka yaitu sampai merobek kulit atau otot. Di sini ada gambarnya ya. Atau fraktura tertutup yaitu dia tidak sampai merobek kulit dan ototnya.
Nah, sekarang perhatikan visura. Visura itu adalah retak pada tulang. Nah, di situ yang gambar Bu Vina lingkari itu adalah contoh daripada gambar retak terjadi pada tulang. Oke, kita next. Yang ketiga adalah kelainan osteoporosis. Nah, kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Oke, ini ada contohnya. Contoh tulang yang normal, ya, tidak jadi itu tulang yang dibelah dan dipakai mikroskop ya, dilihat dalamnya. Ini adalah contoh ya, Bu Vina tunjuk pakai kursor ini adalah contoh untuk tulang normal, ya. Rongga-rongganya itu tidak terlalu besar, masih kecil-kecil. Rapat ya, Bu? Ya, benar, rapat, Ani, hebat. Dan sedangkan untuk tulang dengan osteoporosis, tulangnya itu dia sudah mulai membesar seperti spons ya. Seperti membesar seperti sponnya itu. Jadi sudah ini adalah contoh untuk tulang osteoporosis. Selanjutnya adalah, nah inilah kelainan tulang. Ada apa saja di sini, Ani? Itu ada skoliosis, ada lordosis, ada kifosis. Nah, hebat. Terima kasih. Kebanyakan ini kita suka masih kebalik ya. Yang mana sih bentuk skoliosis, yang mana lordosis, dan mana kifosis. Ya, boleh disingkat menjadi skolorki ya. Skolorki. Yang pertama adalah skoliosis. Ya. Ya. Pertama adalah skoliosis, kelainan tulang punggung membentuk huruf S ya, yang membengkok ke samping ya. Boleh diperagakan kamu ya sama Bu Vina. Kita sama-sama coba membengkokkan ke samping seperti huruf S gitu, badannya gimana? Ayo coba kita sama-sama. Badannya di kayak bengkok samping gimana? Gerakan badannya begini ya, posisi duduk tapi begini, itu adalah skoliosis. Sedangkan yang kedua adalah lordosis. Lordosis yaitu dia kelainan tulang punggung membengkok ke arah ke depan, ya, ke arah ke depan atau terlalu ini ya, jadi kepala itu akan ketarik. Coba ya praktekkan lordosisnya gimana? Dadanya terlalu membungkuk ke depan sehingga tulang belakangnya itu akan membengkok ke depan. Sekarang yang ketiga adalah apa, Rita? Yang ketiga tolong dilihat. Rita? Kifosis, Bu. Oh ya, Eza, pintar, terima kasih. Kifosis. Eza coba praktekkan untuk kifosis bagaimana pembentukan kelainan tulangnya, Eza. Kifosis itu bongkok ya, Bu? Iya, betul, hebat. Terima kasih. Ya, Kayak Eza, Bu, kalau duduk begitu kalau lagi sekolah. Oh, Iya. benar-benar terima kasih. Aja. Itu berarti Anis perhatian sama Eza ya, selalu memperhatikan. Nggak baik ya, Bu, ya, duduknya begitu ya, Bu. Benar, tidak baik duduk seperti itu ya. Kalau bisa duduknya normal, yaitu tegap, tapi jangan terlalu tegap, nanti akan menjadi lordosis ya, sayangnya. Jadi kifosis adalah kelainan tulang dia membungkuk. Itu yang ketiga ya. Yang selanjutnya adalah rakitis. Nah, rakitis ini dia kelainan pada tulang, ada yang berbentuk O ya, ada yang berbentuk X ya, menempel. Kalau X itu tulang dengkulnya menempel sedikit. Tapi kalau misalkan O, dia tulangnya itu agak seperti O ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah, dari kelainan tulang ini, yuk coba sama-sama kita praktekkan bersama ya. Skoliosis tadi, skolorki ya. Yang kita mulai dengan skoliosis, lordosis, dan kifosis ya. Ayo, sama-sama kita mulai. Pertama, satu, skoliosis, bentuknya bagaimana? Iya, hebat Ani, betul. Miring ya, Bu ya. Betul, Rita hebat, Murtina juga hebat. Bagus. Yang kedua, lordosis. Bagaimana lordosis? Ke depan, Bu. Ya,
Bener, Yuli Iya, hebat. Semuanya anak-anak Bu Fina hebat. Dia agak ke depan, jadi kepalanya akan tertarik ya. Yang ketiga, kifosis. Bagaimana Ini kifosis? Bu, Praktekkan. Iya, Ini biasa, Bu, benar. kalau di kelas. Hebat, Rian. Kayak gini kalau di kelas duduk. Iya tuh. Oh iya tuh, siapa tuh Rian tuh. Ya, terima Pegel kasih, soalnya, Bu. hebat-hebat. Tapi nanti Iya. lama-lama tidur loh Rian, kamu kalau kayak gitu terus. Iya, betul. Karena lama-kelamaan nempel ya dagunya ya ke Iya, Bu. meja ya. Oke. Dia Nah, itu males-malesan juga itu, Bu. iya, itulah yang kebiasaan itu nanti akan menjadikan kelainan tulangnya ya. Lah, karena tulangnya kebiasaan seperti itu, maka akan lama-kelamaan akan terbentuk menjadi kelainan pada tulang punggung. Nah, sampai sini ada pertanyaan, anak-anak hebat Bu Fina. Nah, bagaimana sih cara duduk atau posisi duduk yang baik serta sehat? Nah, marilah kita perhatikan bacaan atau teks berikut ya. Nah, ini posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ini ada sebuah cerita ya, di mana seorang Pak John yang selalu mengeluh punggungnya nyeri dan pegal sekali. Paragraf pertama dibacakan oleh Ani, silakan. Free memory. Yang kedua nanti dibacakan oleh Mursina ya. Paragraf ke-6 dibacakan oleh Eza. Terima kasih. Ke-8 oleh Vince. Oke, terima kasih. Nah, paragraf terakhir Vince lagi karena hanya sedikit. Nah, terima kasih untuk pembacaan paragrafnya ya. Nah, di teks ini tugasnya adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Tadi sudah dibaca ya anak-anak untuk paragrafnya. Nah, sekarang kamu menentukan mana sih ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan sayang? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan kelainan tulang belakang atau kelainan organ gerak pada manusia ya. Kemarin Bu Fina sudah sampaikan, di bawah tidak lilinnya. Bawa, Bu. Ada, Bu. Oke, disiapkan lilinnya. Oke, yuk lilinnya ini kalau Bu Fina kemarin belinya adalah per blok begini ya. Kalau misalnya kamu siapkan sudah bentuk seperti ini ya, lilinnya itu boleh silakan. Itu sudah malah lebih bagus karena gampang terukurnya. Baik, yang langkah pertama adalah kita siapkan plastisin yang sudah disiapkan tadi. Sudah ya? Pegang. Udah, Bu. Udah. Oke. Oke, Sudah, Bu. Hebat. Dibuka plastisinnya ya. Lalu kita harus membentuk ya. Yang pertama adalah kita bentuk kepala. Kedua adalah kita bentuk badan. Ketiga adalah kita bentuk apa? Kaki. Tangan. Keempat Tangan dan kaki, Bu. tangan, betul ya. Nah, kalau untuk kepala kamu gunakan satu boleh ya. Kalau tapi sekiranya kamu buatnya besar, jadi 2 potong lilin juga boleh. Oke. Lalu yang ketiga adalah badannya. Nah, kalau untuk badan ini 3 lilin ini kita jadi 1 ya. 3 lilin ini kita jadi 1. Kalau untuk ini 1 lilin ya, kalau untuk kaki 1 lilin ini kita bagi 2. Kita potong dulu bagi 2 ya, jangan lupa supaya dia lunak atau itu kita remas-remas supaya jadi apa ya? Jadi tidak kaku lagi ya. Nah, kita remas-remas dulu. Nah, sudah. Nah, kalau untuk tangan juga sama ya, tangan itu 1 buah plastisin ini kita potong menjadi 2. Oke. Begitu sayang, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi lilinnya warna-warni, badannya sama palanya nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa, itu kreasi warna-warni kamu boleh. Iya. Soalnya kan Boleh, ada yang boleh, ada yang sayang, kurang, itu kreasi ada kamu yang sini biar kurang menjadi menarik lilinnya. ya nanti. Iya, warna-warni adanya kecil-kecil, Bu. Oh, nggak apa-apa Rian. Iya, Ya, jadi Bu. biar Oke, lebih Bu. berkreasi warna ya.
nanti Iya, Bu. hasilnya. Baik, terima kasih. Nanti ini tugasnya dilanjutkan di rumah ya, dikerjakan sendiri karena ini bisa dikerjakan sendiri ya tanpa bantuan ayah bundanya di rumah. Ya, videonya sudah Bu Vina kirim ya. Bagaimana sih cara menempelkan atau membuat plastik ini? Oke. Sekian dari Bu Vina. Terima kasih untuk semuanya anak-anak hebat Bu Vina hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Jangan lupa LKPD-nya itu dikerjakan juga ya, dan soal untuk Google Form-nya juga dikerjakan ya. Ibu. Sama-sama, salam sehat semua. Sampaikan salam Bu Vina kepada ayah bunda di rumah ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.